Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 74 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Tuhan Yesus Raja kita, penguasa semesta, dalam naungan tangannya semua ciptaannya, apa yang dan terjadi semuanya, karya keselamatannya bagi umat manusia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 71 ayat 5. Menjadi hamba-Mu.
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini dari hukum Taurat kedua dan artinya. Begini bunyinya. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 2 dan ayat 3. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 228 ayat 2. Yesus kau Rajaku, ku taat padamu.
Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari kitab Amos 3 ayat 1 hingga ayat 8. Kita baca secara bergantian. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seorang singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkap sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 689 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 669 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah kita hari ini diambil dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami
bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita berkata betapa bahagianya orang-orang yang telah menjadi murid-murid Yesus. Dan kita juga masih merasakan beberapa minggu yang lalu atau 1 bulan lebih yang lalu, Yesus datang untuk menebus kita dari kuasa iblis dan menyelamatkan kita yang tadinya akan mendapatkan hukuman kematian, kemudian mendapatkan kehidupan yang kekal. Betapa bahagianya kita telah menjadi pengikut Yesus. Namun saudaraku, kita diingatkan, hei, kebahagiaanmu itu jangan hanya kau rasakan sendiri. Hei, sukacitamu itu jangan hanya untuk kau miliki sendiri. Ayo, kebahagiaanmu itu, sukacitamu itu juga harus dirasakan oleh orang lain. Ingat bahwa Yesus tidak menginginkan kehidupan perseorangan, tapi Yesus menginginkan persekutuan. Dan itulah khotbah 2 minggu yang lalu, bahwa kita semua sama dan satu tubuh dalam Yesus. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang lain juga butuh bahagia. Namun mereka belum mendapatkan kebahagiaan itu dari mana dan bagaimana. Itulah saudaraku, Tuhan Yesus memulai karyanya. Dia mulai mencari orang-orang yang ingin dijadikannya sebagai murid-muridnya, sebagai pengikutnya, sebagai duta-dutanya yang suatu saat diutus untuk menyatakan kehebatan dan kedahsyatan Yesus itu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu
mengikut Yesus itu tidak hanya sekedar kita menatap jauh bahwa di sana tuh ada keselamatan, di sana tuh ada ke surga. Ada proses, kita harus melewati kehidupan kita setiap hari. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Kadang membuat kita lelah atau membuat kita capek. Kadang membuat orang hampir putus asa dan lain sebagainya karena menghadapi tantangan hidup yang begitu menakutkan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tapi ada sosok Yesus yang memampukan manusia untuk tetap dapat melangkah dan ia dapat menepis segala tantangan yang ada. Adalah yang namanya Simon, yang pekerjaannya nelayan, yaitu dalam kesehariannya dia bekerja hanya menangkap ikan. Suatu ketika Simon itu pasti terlihat lelah, capek, mengeluh, putus asa. Dan itu pasti dapat dilihat ketika Yesus pergi ke sebuah pantai di Danau Genesaret. Ada banyak orang berkumpul untuk mendengarkan khotbah Yesus. Dan kemudian banyak juga nelayan yang turun dari perahunya, kemudian membasuh jalannya. Dan kemudian saudaraku, tentu mereka menunjukkan tampilan yang benar-benar penuh dengan kekecewaan karena tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Yesus, saudaraku, kemudian memanggil Simon dan memintanya untuk mengarahkan perahunya agak sedikit menjauh dari tepi pantai, dan kemudian memintanya untuk menebarkan jalannya. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Demikian setelah Yesus selesai berbicara kepada mereka, memberikan sebuah perintah dalam ayat 4 tadi. Simon mencoba untuk memberikan reaksi atas perintah Yesus. Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Artinya saudaraku, di balik ketaatan Simon ingin menyatakan kepada Yesus, kami satu malam bekerja keras kagak dapat apa-apa. Sekarang disuruh ke tempat yang lebih dalam, ke tengah. Secara teori nelayan dalam bekerja, tentu kalau semakin ke tengah dan ke tempat yang dalam, mustahil dan kecil kemungkinan akan untuk mendapatkan ikan, karena ikan paling tidak sudah berada di tempat yang lebih dalam lagi, yang tidak mungkin dapat terjangkau oleh jala. Tapi karena Yesus yang memerintahkan, Yohanes mau. Berarti saudaraku, paling tidak Yohanes nih telah mendengar nih tentang sosok Yesus, tentang pekerjaannya, sehingga walau terkesan aneh dan bertolak belakang dari kebiasaan, Yesus kemudian memerintahkannya dan Yohanes atau Simon pun mau dan menebarkan jalannya. Ternyata saudaraku, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Mulai koyak itu berarti bukan tidak koyak. Mulai koyak itu mulai terlihat benang-benangnya mulai putus. Dan kalau dibiarkan akan bahaya, berarti ikan tidak akan tertampung. Maka Simon pun berseru dan memanggil rekannya yang ada dalam perahu untuk membantunya. Dan
mereka pun datang, dikatakan pada ayat 7. Kemudian ikan-ikan itu diisi ke perahunya Simon, juga ke perahunya Yohanes, atau ikan yang tertangkap itu dimasukkan dalam 2 perahu. Saudaraku, kita bisa bayangkan betapa banyaknya ikan itu sehingga harus diisi ke dalam 2 perahu. Bahkan dikatakan perahunya hampir tenggelam. Berarti bobot ikan itu sangat berat, saudaraku. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan kemudian berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kalau kita adalah Petrus, mungkin kita akan berkata berbanding terbalik dengan Simon. Kalau Simon berkata, "Tuhan, pergilah." Mungkin kalau kita akan berkata, "Tuhan, enggak usah pergi ya, di sini ajalah kau terus bersama dengan kami, supaya setiap saat kami menangkap ikan, maka ikan kami akan banyak." Kenapa Simon memerintahkan Tuhan Yesus untuk pergi? Dia mengatakan, "Karena aku adalah orang berdosa." Simon menyadari bahwa dari awal tadi dia memberontak secara tidak langsung. "Kenapa kau suruh kami menebarkan jala ke tengah dan ke tempat dalam, sementara kami bekerja semalaman di tempat yang banyak ikan saja, kami tidak mendapatkannya?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Simon sungguh merendahkan dirinya dan mengaku ketidaklayakannya karena dosa-dosanya. Justru ketika Simon mengatakan, "Tuhan, pergilah," Simon justru memposisikan Tuhan Yesus itu mulia, kudus, dan Simon merasa tak pantas untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, tentu Simon belum mengerti bahwa sesungguhnya visi Yesus justru mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Dan pada saat itu juga Yesus pun meminta kepada Simon untuk kemudian menjadi pengikut Yesus. Sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Karena Yesus sudah mengajak Simon dan rekan-rekannya untuk mengikut Yesus dan berkata, "Jangan takut, karena mulai sekarang engkau akan menjala manusia," pada ayat 10. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema minggu kita hari ini adalah dipanggil menjadi penjala manusia. Apakah arti atau apakah perbedaan penjala manusia dan penjala ikan? Karena Tuhan Yesus berkata, "Mulai sekarang engkau akan menjadi atau akan menjala manusia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita menjala ikan, maka ikan itu akan dipakai untuk dikonsumsi orang agar dapat bertahan hidup. Ada banyak orang, saudaraku, dia hanya mengkonsumsi ikan dan sayur-sayuran tanpa mengkonsumsi yang lain, agar hidupnya sehat menurutnya dan dia akan hidup panjang. Nah, saudaraku, kalau kemudian Simon menjadi penjala manusia, maka manusia yang dijalanya bukan untuk dikonsumsi, tetapi yang dijalanya adalah agar memperoleh kehidupan.
Nah saudaraku, ikan yang dijala akan dikonsumsi orang agar mendapatkan hidup, sementara manusia yang dijala agar tetap hidup bersama-sama dengan Simon yang telah memperoleh kehidupan karena menerima Yesus. Nah saudaraku, seperti yang saya katakan di awal tadi, kebahagiaan kita mengikut Yesus jangan hanya kita nikmati seorang diri, tetapi juga kita harus berusaha agar nikmat sukacita, kegembiraan hidup bersama Yesus juga harus menjadi milik orang lain. Itu sebabnya Yesus pun berkata dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20 itu memerintahkan muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah. Banyak tantangan, tapi aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu ketika Yesus telah menjala Simon, Yohanes, Yakobus, dan kemudian mereka mendapatkan kehidupan yang kekal, tentu Yesus juga menginginkan murid-muridnya akan menjala manusia yang lain, supaya akan banyak orang yang diselamatkan. Pada saat ini saudaraku, kita juga terpanggil untuk menjala manusia. Kalau ibadah beberapa minggu yang lalu kita diminta untuk memberitakan firman Tuhan, pada saat ini kita diminta untuk menjala manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lewat perilaku kita setiap hari kita bisa menjala manusia saudaraku. Lewat keteladanan yang kita tampilkan kita bisa menjala manusia saudaraku. Lewat kesetiaan kita kepada Tuhan, lewat cerminan wajah yang terus ceria kita perlihatkan kepada orang setiap hari padahal kita menghadapi banyak penderitaan. Itu juga saudaraku, secara tidak langsung kita telah menjadi jala untuk membuat orang tertarik kepada Yesus, karena mereka saudaraku tertarik melihat kita yang banyak menghadapi tantangan, tetapi tetap dapat hidup tenang, tetap dapat hidup bahagia, dan lain sebagainya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan itu membuat Simon tertarik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tentu tidak perlu memaksa-maksa diri untuk mencari mujizat seperti yang dikatakan oleh teman-teman kita, yang dilakukan oleh teman-teman kita di sebelah sana nih. Padahal tanpa kita sadari ada banyak mujizat yang kita rasakan setiap hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita setiap hari bangun, itu adalah mujizat besar. Ketika kita dapat melakukan aktivitas setiap hari, itu adalah mujizat besar. Ketika kita bisa tertawa padahal kita sedang dihinggapi sebuah penyakit, itu juga adalah mujizat besar. Ketika kita bisa terus melakukan aktivitas kita dan kita dapat datang ke gereja, itu adalah sebuah mujizat besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita bersama-sama mau untuk dipanggil menjadi penjala manusia. Tentu tidak dengan jala seperti yang dilakukan oleh Simon, Yohanes dan kawan-kawannya, tetapi jala yang terpenting adalah bagi kita perilaku kita, saudaraku. Seperti yang saya katakan tadi, ayo hidup secara benar di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus menampilkan penuh dengan kasih, tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Kita terus selalu hidup dalam rendah hati. Kita terus menampilkan kasih dan selalu rindu akan kedamaian. Maka sikap-sikap seperti itu adalah sikap yang sangat luar biasa. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lah kalau kita sebagai hamba Tuhan, apapun status kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta kah, sebagai sintua kah, sebagai evangelis kah,
atau sebagai song leader kah, atau sebagai pemusik kah, atau apapun saudaraku yang diberikan oleh gereja kepada kita dalam banyaknya jabatan di gereja, ayo kita tampil dengan tampilan Yesus yang penuh dengan kasih dan melakukan semua aktivitas kita dengan penuh sukacita, sehingga dengan demikian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita misalnya sedang melentikkan jari-jari kita ke tut yang ada pada keyboard, yang ada pada organ, tentu tampilan kita tidak mencerminkan gaya orang yang sombong, tapi kita justru mencerminkan orang-orang yang tulus dalam pelayanan. Ketika kita sebagai gitaris mungkin dalam sebuah ibadah di gereja kita, maka kita tampil juga untuk kemudian memetik tali gitar dengan jari-jari kita dengan tampilan yang bukan bergaya sombong, tapi tetap menunjukkan kesederhanaan dan rendah hati, sehingga itu akan membuat orang tertarik kepada tampilan kita. Itu juga saudaraku, kita secara tidak langsung menjadi penjalan manusia yang sesungguhnya. Ketika kita menjadi song leader di dalam gereja, kita bernyanyi juga dengan tampilan dan bergaya biasa, tidak menunjukkan tampilan-tampilan yang mencerminkan kesombongan dan lain sebagainya. Apapun itu saudaraku, kita harus menunjukkan kerendahan hati. Sehingga dengan demikian saudaraku, maka sukacita yang kita rasakan sebagai pengikut Yesus itu juga akan dirasakan oleh orang lain. Ketika kita menjala manusia dengan tingkah laku yang baik, dengan keteladanan, maka itu lebih ampuh untuk membuat orang bertobat dan tertarik mengikut Yesus, ketimbang hanya kita berbicara dan bercerita tentang ayat-ayat yang banyak kita kuasai. Saudaraku, ketika saya dulu kuliah di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, dosen kami mengingatkan kami jangan terjebak dengan banyak menguasai banyak ayat. Karena saat ini banyak pendeta begitu bangganya menghafal banyak-banyak ayat. Yang terpenting dalam kehidupanmu suatu ketika sebagai pendeta, lakukanlah apa yang ada dalam ayat-ayat itu. Bukan hanya mengingat, tetapi yang terpenting adalah melakukan ayat-ayat itu. Inilah saudaraku jala yang paling utama, yaitu melakukan yang terbaik dalam kehidupan, sehingga orang semakin tertarik untuk mengikut Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas kasih setia yang kami rasakan pada saat ini. Engkau begitu baik Tuhan, mengingatkan kami sukacita kami menjadi pengikut Yesus itu tidak boleh kami nikmati sendiri, tapi juga kami harus berbagi dan menyadari bahwa orang lain juga butuh sukacita, butuh keselamatan. Sehingga dengan demikian kami juga harus mau menyatakan kehebatan Yesus, kedahsyatan Yesus untuk juga dipahami oleh orang lain. Ketika tema minggu hari ini mengajak kami untuk menjadi penjalan manusia, tentu kami diingatkan agar kami juga bertanggung jawab menyatakan kasih Yesus kepada orang banyak. Tentu tidak cukup hanya dengan perkataan. Yang lebih penting adalah lewat perilaku kami harus menjadi teladan, menjadi contoh penuh dengan tampilan yang bernuansa kasih, tidak dendam, tidak pembenci, tetapi justru pengasih dan pengampun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang sedih Engkau hiburkan Tuhan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka yang pada saat ini mengikuti ibadah online ini, ketika mereka Tuhan merindukan anak, biarlah Tuhan Engkau mau mendengarkan doa-doa mereka. Ketika mereka Tuhan sedang mencari pekerjaan, Engkau Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Ketika mereka Tuhan sedang mencari jodoh,
Tolong Tuhan berkati usaha mereka, agar mereka boleh mendapatkan jodoh yang tepat dan yang baik. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, berkati Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini, agar terus Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan, sebagai perpanjangan kaki, sebagai perpanjangan mulutmu juga, untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga Tuhan pakai untuk memperlihatkan kasih-Mu kepada banyak orang. Berkati pengurus Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini, agar terus dapat mengkoordinir operasional daripada yayasan ini, agar kami tetap semangat Tuhan pakai sebagai orang-orang yang Tuhan utus untuk terus menyatakan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang di surga, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 721 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan lewat ibadah online pada hari ini 9 Februari 2025. Yayasan Badan Kerjasama Marturia selalu mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.